Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, sebagai syuri tauladan kita sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat dari beliau dan mendapat kemenangan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini kami dari panitia Masjid Al-Hidayah mengumumkan untuk dana anggaran yang sudah masuk ke rekening dan tromol Masjid Al-Hidayah dengan nilai tromol di malam ke-25 mencapai Rp21.048.500 untuk rekening kegiatan senilai Rp57.325. Total yang sudah masuk senilai Rp78.373.500. Jadi total yang sudah kami dapatkan dari anggaran yang kita ajukan ke jamaah dan senilai 98%. Selanjutnya kami juga dari panitia Al-Hidayah menginformasikan bahwa amanah daripada jamaah semua sudah pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026, yaitu acara bansos. Target kita senilai 120 paket. Alhamdulillah sudah terkumpul dari jamaah melebihi dari target yang ada, jadi sudah kami buat dalam bentuk 135 paket. Alhamdulillah, terima kasih untuk ini kepada tim dari Bansos, timnya Pak Zulfahri bisa membantu tanpa pamrih sehingga bisa terrealisasi ke lingkungan Villa Nusa Indah 3 dan juga kelebihannya disalurkan ke luar berupa 2 RT di luar Villa Nusa Indah. Selanjutnya kami informasikan bahwa acara sholat kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah dipimpin oleh Pak Ustadz Syahroni. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir, nanti diimami juga oleh Ustadz Syahroni. Nah, kebetulan juga untuk masalah khotib hari ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Rahmatilahi dengan tema zakat fitrah yang menyucikan diri dan menyempurnakan dari puasa kita. Dan juga kami juga menerima zakat fitrah di sini, dan kemungkinan zakat fitrah akan ditutup terakhir di malam H-1. Ya, kami informasikan kepada jamaah jika yang masih berkenan dan kesempatan untuk berzakat fitrah, ini adalah kesempatan yang harus kita tunaikan supaya zakat kita bisa afdol dengan puasa. Demikian informasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Tema dakwah apa tadi Pak? Enggak tahu ada temanya. Tentang zakat fitrah ya, masyaallah. Baru tahu ada temanya ya. Zakat fitrah, masyaallah ya. Jadi kalau secara kaidah bahasa, sebenarnya kalau penamaan zakat fitrah itu istilah di negeri kita ya. Kalau kita membaca kitab Mu'tabar, kitab fikih, di salah satu kitab Sahih Fikih Sunnah, maka itu harusnya namanya zakat fitri. Zakat fitri. Karena zakat itu berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Jadi nama hari rayanya Idul Fitri. Dan kita tahu Idul Fitri itu artinya, Aid itu artinya kembali, Fitr itu artinya berbuka. Jadi banyak orang mengartikan Idul Fitri itu sebagai apa? Kembali suci ya. Padahal yang tepat Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Jadi kita udah berpuasa 1 bulan penuh dan di hari raya Idul Fitri kemudian apa? Kita berbuka. Makanya sunnah sebelum kita berangkat untuk sholat
Di antara sunnahnya adalah kita berbuka dulu, kita makan dulu, baru kemudian kita berangkat untuk sholat. Makanya karena hari raya namanya Idul Fitri, maka istilah yang tepat harusnya zakat fitri. Tapi nggak ada masalah ya kalau memang budaya di kita itu zakat fitrah, ini hanya penyebutan dan insya Allah tidak menyalahi tentunya. Tapi yang tepat adalah zakat fitri. Karena zakat itu kemudian difungsikan, digunakan agar si miskin itu dia bisa ikut berbuka di hari raya Idul Fitri. Makanya dalam konsep Islam itu zakat fitri itu atau zakat fitrah itu fungsi utamanya bukan untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang konsep peradaban Islam, konsep mengentaskan kemiskinan itu berlaku ada zakat mal. Ya, bukan zakat mall ya Pak ya. Orang biasanya akhir Ramadan zakatnya banyak ke mall gitu ya. Zakat mal. Makanya asnaf 8, mustahik 8 itu lebih tepat kepada zakat mal. Ya, tapi adapun zakat fitrah atau zakat fitri, maka itu dikhususkan untuk lil fuqara wal masakin, lebih diprioritaskan untuk fakir dan miskin. Dan tentu zakat ini satu hal yang sangat menjadi pilar peradaban Islam gitu. Makanya sebuah kekeliruan yang besar ketika ada orang yang beranggapan zakat ini tidak dipopulerkan gitu ya. Ini sebuah kekeliruan yang besar. Padahal kita harus menyadari bahwa di antara pilar peradaban Islam itu adalah bagian dari Di antaranya adalah ekonomi, dan ekonomi umat itu bisa diberdayakan melalui konsep zakat. Maka kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya, bagi kita yang kemudian belum menunaikan zakat, maka tunaikan zakat kita. Ingat kata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, kalau seandainya ada sebuah harta yang kemudian harta itu tidak dibayarkan zakatnya, maka di harta itu berkumpul harta yang haram dan harta yang halal. Karena ingat, yang kita keluarkan itu bukanlah hak kita. Ya, jadi ingat, cara kita mensucikan harta kita, cara kita membersihkan harta kita dengan cara kita menunaikan zakat. Kalau kemudian harta yang kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka tentu harta itu dia akan kotor, bercampur harta yang halal dan harta yang haram. Itulah yang disebut dengan harta yang subhat. Jadi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah istilah kita, atau zakat mal, maka di hartanya itu berkumpul sesuatu yang kotor, berkumpul perkara yang subhat, dan itulah yang akan mencabut keberkahan dalam hidupnya. Ya, maka kita ingat, ada orang kadang-kadang kemudian duitnya banyak, ya, tapi kemudian dia tidak merasakan keberkahan dalam hidupnya. Duitnya banyak, tapi kemudian anggota keluarganya sering sakit-sakitan umpamanya. Ya, maka ingat, sesuatu yang tidak kita keluarkan di jalan Allah, maka Allah punya cara untuk kembali merampasnya. Sesuatu yang kita tahan dan sesuatu itu bukan hak kita, maka Allah punya cara untuk merampas hal itu dengan cara-cara yang menghinakan kita. Maka mari kemudian kita punya kesadaran. Ya, tidak hanya zakat, ya, zakat, infak dan sedekah tunaikan. Ya, kalau itu kemudian kita bayarkan, maka ini bagian dari cara kita agar usia pahala kita lebih panjang daripada umur kita. Nah, apalagi ini Ramadan ini. Ramadan ketika kita bersedekah, berinfak, berzakat, maka nilainya itu lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Saya dengar ya, teman-teman yang kuliah di Madinah itu, kenapa UIM itu, Universitas Islam Madinah, Al-Qasimiyah, At-Thaibah, bahkan di Makkah Ummul Qura, kenapa kampusnya itu bisa gratis? Orang kuliah di sana gratis. Kemudian tiap bulan dapat uang saku. Setiap tahun mereka PP diongkosin pesawat pulang kampungnya gitu. Kenapa bisa gratis seperti itu? Salah satu investor terbaiknya adalah kebun kurma milik Utsman bin Affan. Kebun kurma milik Utsman bin Affan. Jadi bayangkan, Utsman sudah meninggal 14 abad yang silam, tapi argo pahalanya mengalir. Dan itu sebuah beramal yang cerdas ketika usia pahala kita lebih panjang daripada umur kita. Ya, dan Nabi kita bersumpah, yang mulia SAW kata beliau, "Man naqasat alaihil mal bis sadaqah." Harta itu tidak akan pernah berkurang kalau harta itu kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan. Jadi nggak ada cerita kalau orang kemudian dia berzakat, dia berinfak, kemudian dia jatuh miskin, nggak ada. Dari zaman dulu lihat, ketika Umar bin Khattab itu ditanya oleh Nabi yang mulia SAW, kata Nabi kita yang mulia, ya Umar, ya,
ma bakhaita, ketika Umar dia membawa setengah hartanya, dia datang ke Nabi, dia sedekahkan, dia infakkan, kata Nabi, ma bakhaita ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Kata Umar, jamithli, aku sisakan seperti yang aku bawa. Artinya Umar meninggalkan apa? Setengah hartanya. Setengahnya dia simpan untuk dia dan keluarganya, setengahnya dia infakkan di jalan Allah. Kemudian datang lagi Abu Bakar. Abu Bakar ini dia apa? Menginfakkan semua hartanya. Semua hartanya dia infakkan oleh Abu Bakar. Kemudian kata Nabi, ma bakhaita ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar bilang, dia katakan, kata dia, bakhaitu wa'adallaha wa rasulah. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah janji Allah dan janji Rasulnya. Apa janji Allah? Bagi orang-orang yang berzakat, bagi orang-orang yang bersedekah, bagi orang yang berinfak, maka hartanya akan berkembang. Zakat itu Pak, az-zakat itu bermakna an-nama, artinya sesuatu yang akan tumbuh dan berkembang. Yakinlah kalau kita berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta kita akan tumbuh berkembang, Allah akan berikan keberkahan di dalamnya. Ya, berkah itu banyak bentuknya, Pak. Makanya kalau harta kita itu berkah, Pak, apa itu makna berkah? Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Mungkin kalau kita bersedekah, berinfak, berzakat, mungkin duit kita mungkin segitu-gitu aja mungkin. Tapi yakinlah ada keberkahan yang lain. Mungkin dengan cara kita berzakat, berinfak dan bersedekah, mungkin rumah tangga kita makin harmonis, Pak. Ya, itu cara Allah untuk menambah keberkahan di keluarga kita. Mungkin dengan cara kita berzakat, anak-anak kita makin soleh. Mungkin dengan cara kita berzakat, berinfak dan bersedekah, mungkin ya anak-anak kita, cucu kita dimudahkan menghafalkan Al-Quran. Bukankah itu rezeki yang terbaik, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya? Ya, maka keluarkan yang bukan hak kita, keluarkan. Ya, maka ini kaidah bagaimana kehidupan ini semakin berkah. Ya, dan ingat, ketika kita berzakat, berinfak dan bersedekah, yang harus kita tanamkan adalah keikhlasan karena Allah. Tanamkan ikhlas. Ini perkara yang enak diomongin, tapi kadang berat untuk diamalkan. Karena ingat, kadang ada orang, kalau antum baca di kitab Riyadhus Shalihin, ada satu bab tentang sebutir kurma pengantar surga. Seorang ibu-ibu dia bersedekah sebutir kurma kepada anaknya, dan kemudian kata Nabi kita, kata Aisyah, laqad atjabatni bi ahwaliha. Kemudian Nabi respon, kata Nabi, aujaba biha ilal jannah. Wanita itu gara-gara dia bersedekah satu butir kurma kepada anaknya, maka Allah masukkan dia dalam surga. Ada orang karena dia ikhlas karena Allah, Pak, sedekah satu butir kurma mengantarkan dia kepada surga. Tapi ada orang yang bersedekah 1 hektar kurma, bayangkan 1 hektar kurma mengantarkan dia ke neraka. Kenapa? Karena kalau orang bersedekah, berinfak itu kadang-kadang hati yang nggak kuat, pengen pamer, rasanya nggak afdol kalau nggak update status gitu ya, hati-hati. Karena Imam Ibnu Qayyim, iblis itu dia kalau nggak bisa masuk kepada kaum muslimin melalui pintu-pintu kemaksiatan, maka iblis akan menggelincirkan orang beriman melalui pintu-pintu ketaatan. Nah, jadi kalau iblis sudah hilang akal, dia ini orang diajak disuruh membunuh nggak mau membunuh dia, disuruh berzina nggak mau dia berzina, disuruh makan riba nggak mau dia makan riba, maka iblis akan menggelincirkan dia dari pintu-pintu ketaatan. Jadi iblis itu kalau dia nggak bisa menjerumuskan orang dari pintu kemaksiatan, digelincirkan dia dari pintu ketaatan. Gimana caranya? Ketika dia beramal, dia pengen dipuji oleh orang. Ketika dia berzakat, berinfak, bersedekah, dia pengen diapresiasi sama orang. Ya, rasanya nggak afdol dia kalau dia bersedekah, nggak update status gitu ya, hati-hati. Ya, maka ingat, nilai kebaikan itu diukur dari keikhlasan kita berzakat, berinfak dan bersedekah. Itu yang akan mensucikan jiwa kita. Sesuai dengan tema hari ini, itu yang akan mensucikan jiwa kita, bersihkan hati kita, niatkan karena Allah. Ada satu sabda Nabi yang pernah mengagetkan para sahabat. Ini terdapat di Sahih Bukhari. Kata Nabi kita, sabaqah dirhamun mi'ata dinarin. Ini hadis Sahih Bukhari. Dan Nabi kita, sabaqah dirhamun mi'ata dinarin. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dinar. Gimana caranya? 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Berapa 1 dirham nilainya, Pak? Anggaplah 1 dirham itu 100.000, Pak. Kalau 100 dinar 4,25 gram itu bisa 425 juta.
Bagaimana kemudian Nabi mengatakan 100.000 itu bisa mengalahkan 425 juta? Kenapa? Dilihat dari keikhlasannya. Kalau jadi orang kemudian dia beramal, dia bersedekah, kemudian dia ikhlas, nilainya lebih besar daripada harta yang banyak yang dia sedekahkan. Maka ingat, kawal harta zakat kita, ya harta sedekah kita, infak kita niatkan karena Allah. Ini akan menjadi investasi terbaik kita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita mulai berada di momentum-momentum akhir Ramadan. Jangan tinggalkan kewajiban ini. Ya, ingat zakat fitri itu atau zakat fitrah itu dalam budaya kita sebutannya, maka dia harus segera ditunaikan. Ya, boleh. Waktu yang terbaik untuk menyalurkannya kapan? Di malam takbiran atau di pagi hari raya Idul Fitri. Antum bisa membaca di kitab Sahih Fikih Sunnah. Tapi Ibnu Umar mengatakan, atau Ibnu Umar boleh dibagikan H-1 atau H-2 menjelang Idul Fitri. Ini hukumnya boleh. Tapi yang paling utama, kalau kita baca kitab Sahih Fikih Sunnah, Imam Abu Malik mengatakan yang paling utama disalurkannya kapan? Yaitu ketika malam takbiran atau di hari raya Idul Fitri. Jemaah semuanya jangan lewatkan ya, jangan sampai kita puasa tapi kita nggak bayar zakat gitu ya. Jangan sampai telat. Karena ketika zakat itu baru dibayarkan ketika setelah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, ya, jadi kalau ada orang lupa nih dan dia baru bayarkan itu setelah sholat Id, maka dianggap sedekah biasa, maka tidak bernilai apapun, dia akan berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengurus sengaja mengangkat tema ini tujuannya untuk mengingatkan kita. Ya. Dan tidak mengapa, Pak. Terakhir pesannya, di zaman dahulu ada tabi'in yang menyuruh anaknya untuk membayarkan zakat fitrahnya sendiri. Jadi antum kalau punya anak-anak, ya, anak antum punya 3, 4, 5, boleh antum bayarkan. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk membayarkan. Tapi tidak mengapa kalau anak itu dididik sejak dini untuk dia membayarkan secara pribadi zakatnya. Jadi dari awal Ramadan udah dibilang sama ayahnya, nak, ingat ya, antara akhir Ramadan ada kewajiban kita bayar zakat. Ini rukun Islam loh. Dan sekarang engkau nabung ya, nabung. Nanti kalau udah terkumpul duitmu, ya maka nanti zakatmu engkau bayarkan sendiri. Ada sebagian para ulama salaf yang mencontohkan demikian. Kenapa? Apa tujuannya? Kata para ulama, agar anak itu dari kecil sampai gedenya nanti dia sadar dengan kewajiban zakat. Apa hikmah? Kenapa zakat itu nilainya murah? Murah. Ya, kenapa kalau kita baca fikih Imam Syafi'i cuma 2,7 kg atau 2,8 atau 3,5 liter. Kenapa murah? Tujuannya agar semua orang muslim, bahkan yang miskin pun dia bisa membayarkan zakatnya. Bahkan anak kecil pun dia nabung agar kemudian dia bisa bayarkan zakatnya. Maka untuk edukasi anak-anak tidak mengapa. Kemudian anak dididik ya, nanti diantarin sama orang tuanya bayarkan zakatnya. Kata para ulama, tujuannya ini agar nanti kalau dia udah gede nih, jadi orang kaya dia, jadi pengusaha dia sadar kalau zakat itu adalah identitas seorang muslim dan itu rukun Islam yang wajib dia tunaikan. Banyak orang hari ini, Pak, dia sadar dengan kewajiban sholat. Dia sadar dengan kewajiban bersyahadat. Ya, sadar dengan kewajiban dia puasa. Tapi banyak orang kaya nggak sadar dengan kewajiban berzakat. Nah, ya, kenapa? Karena dari kecil nggak pernah dikenalkan, nggak pernah diedukasi tentang zakat. Makanya sebagian para ulama salafun salih, orang tabi'in zaman dulu, maka didik anak-anak mereka. Ayo, dikatakan dari awal kamu nabung, ya, sehingga anak-anak itu dia dari uang tabungannya dia bayarkan zakatnya sendiri. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau kemudian orang tua ingin membayarkan zakat anak-anaknya, dia bayarkan zakat pembantunya, ya, dia bayarkan zakat orang yang dia tanggung, maka ini pun menjadi sebuah pahala yang besar bagi orang yang menanggung. Nah, ini kaidah hikmah boleh kita ambil sepanjang tidak melabrak Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan harta yang kita keluarkan menjadi kebaikan bagi kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, ingatkan anak-anak kita, ingatkan saudara kita, ingatkan keluarga kita. Kita punya kewajiban yang menjadi rukun Islam yang wajib kita tunaikan, yang bernama zakat fitri atau zakat fitrah, yang mudah-mudahan menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الصلاة سنة تروي ركعتين جميعة رحمكم الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعد 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين
نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لا أجد فيما
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين آمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائدك مؤدين وعلى الصلوات حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين
وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديبج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الصلاة سنة من الوتر 3 ركعات مع القنوت جميعا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا واعتدالنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتهليلنا وتضرعنا ولا تدرك بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين
برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه سنة لله تعالى.